RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong, edisi Rabu 3 November 2021. Kita coba mengangkat satu topik, jasa parkir rawan pungli. Apakah memang benar seperti itu? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, baik yang ada di auditorium RRI Toli-Toli maupun yang bergabung via Zoom dan line telepon. Yang pertama kita akan sapa Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Pandi Daeng Silasa. Assalamualaikum Pak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu Pak Pandi untuk hadir di kegiatan ini. Kemudian juga kita akan bersama dengan Ketua Tim Sabar Pungli Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kompol F. Tarigan, dan juga bersama dengan Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Kabupaten Toli-Toli, Bapak Jumsar Juni. Di 0853 4383 1230 atau 0852 4248 6001 Anda dapat berbincang, bergabung, menyampaikan keluh kesah Anda terkait dengan bagaimana sih sebenarnya sistem perparkiran yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Pagi tadi di program dialog publik atau opini publik banyak sekali masukan-masukan, saran dari masyarakat Kabupaten Toli-Toli, tentunya mereka yang sering menggunakan jasa parkir. Banyak keluhan-keluhan yang masuk. Kita akan bahasnya di pagi hari ini. Saya lebih awal ke Pak Pandi Daeng Silasa, Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat di Sub Kabupaten Toli-Toli. Pak Pandi, sebenarnya seperti apa Pak mekanisme perparkiran yang dikelola saat ini oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli? Apakah memang benar Pak setelah dikelola, pasca dikelola oleh Dishub, pendapatannya naik setelah dikelola oleh Dishub seperti itu? Pak Pandi, silakan. Iya, mic-nya mohon dibuka Pak Pandi supaya kami bisa mendengarkan penjelasan Pak Pandi. Mikrofon di laptopnya Pak. Di-on-kan? Ya, silakan Pak Pandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Pandi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mengenai mekanisme yang saat ini untuk khususnya di Terminal Susumbolan, memang sekarang kami kelola sendiri. Dalam hal ini distribusi parkirnya dilakukan dan dilaksanakan oleh petugas-petugas kami yang ada di Terminal Susumbolan. Kemarin sebenarnya pada saat evaluasi pendapatan khususnya, kami menilai bahwa di terminal ada beberapa titik sebenarnya di titik parkir yang mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk menaikkan kembali beberapa pendapatan yang ada di beberapa titik parkir tersebut. Salah satunya yaitu dengan kita mengevaluasi kembali teman-teman juru parkir yang ada di dalam Terminal Susumbolan. Kami sebelum itu kami sudah melakukan uji petik di lapangan. Dari uji petik tersebut bahwa kita ketahui bahwa potensi yang ada di lapangan, kemudian dengan setoran-setoran yang masuk dari Terminal Bumi Harapan dari beberapa titik yang ada, itu mengalami penurunan secara signifikan, sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengambil langkah untuk mengelola sendiri parkir tersebut yang dilakukan oleh petugas-petugas yang ada di dalam terminal. Demikian Bapak. Iya. Pak Pandi, mungkin bisa dirinci Pak seberapa besar sebenarnya Pak omset yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan pasca dikelola secara langsung ketimbang di pihak ketiga kan seperti itu Pak. Mengingat ada angka yang ada kenaikan seperti itu Pak dari dikelola secara langsung oleh Dinas Perhubungan ketimbang dikelola oleh pihak ketiga seperti itu Pak Pandi. Iya, Pak Pandi. Untuk data realnya, iya. Halo. Silakan Pak Pandi, silakan. Ya, untuk data realnya, Pak Ahmad,
dari hasil target setoran yang ada di bulan-bulan yang lalu itu bermain di kisaran sekitar 3 sampai 5 jutaan per bulan. Tetapi setelah kami uji coba sesuai dengan hasil uji peti kemarin yang dilakukan oleh anggota saya yang ada di lapangan, khususnya yang ada di dalam terminal Susumbolan, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu di kisaran 10 sampai 15 jutaan. Per bulan? Sekian, Bapak. Per bulan Pak Pandi ya? Per bulan. Iya. Kalau saya lihat dari hasil setoran kemarin yang disetorkan ke RKUD, rekening kas umum daerah, itu sekitar 15 juta. Baik. Saya potong sebentar Pak Pandi. Artinya ini sudah ada kebocoran yang bisa ditutup oleh Dinas Perhubungan dari sebelum-sebelumnya ya, mengingat angkanya jika dikelola secara atau di pihak ketiga kan angkanya cukup minim, kecil sekali, tapi pasca dikelola oleh Dinas Perhubungan secara langsung angkanya cukup signifikan naik seperti itu. Artinya sudah ada kebocoran yang sudah bisa ditutup oleh Dinas Perhubungan, Pak Pandi. Kemarin kalau artinya di masa pandemi ini dari tahun 2019 akhir sampai dengan sekarang memang ada penurunan target pendapatan karena beberapa titik itu memang selama PPKM itu tidak dibuka, tidak ada penagihan tentang parkir. Tetapi begitu pula dengan yang ada di dalam terminal Susumbolan. Yang ada di terminal Susumbolan selama pandemik memang pengunjung juga berkurang. Nah, seketika PPKM diturunkan menjadi ke level 2 kemarin, itu antusias berbelanja di pasar, kemudian yang parkir di dalam terminal itu mengalami kenaikan. Jadi saya juga kurang paham, artinya kami secara kami melakukan uji petik di lapangan, menilai potensi-potensi yang ada sekarang dibanding dengan yang lama, yang pada saat pandemik di level 3 itu memang ada kenaikan pada saat PPKM sudah agak dilonggarkan. Demikian, Bapak. Artinya Pak Pandi, bukan karena ada kebocoran begitu Pak ya, angkanya bisa naik dan juga bisa turun seperti itu Pak Pandi ya, bukan karena ada kebocoran seperti itu. Ya, artinya bisa jadi juga Pak. Artinya kita kan untuk mengevaluasi itu berdasarkan uji petik dan potensi yang ada. Nah, untuk pada masa pandemik yang di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun itu memang kami akui bahwa ada penurunan Pak. Ada penurunan mobilitas masyarakat yang berbelanja juga agak kurang. Kemudian ada beberapa titik parkir yang kita tutup karena menghindari keramaian dan dilarang. Nah, pada saat 2 bulan yang lalu kita melakukan uji petik kembali dan menilai potensi yang ada itu semakin meningkat. Entah itu barangkali kemarin itu ada kebocoran atau tidak, saya pikir mungkin kami hanya berdasarkan potensi-potensi yang ada. Kita turun kembali, ya kita cek bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan. Baik, Sekian, Bapak. Baik, ditahan dulu Pak Pandi informasinya. Saya juga sudah bersama dengan Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Tolu-Toli yang juga Wakapolres Tolu-Toli, Bapak Kompol F. Tarigan. Kita sapa. Selamat pagi, Pak Tarigan. Ya, selamat pagi untuk masyarakat Kabupaten Tolu-Toli pada kesempatan ini yang telah mengundang kami untuk dialog pagi ini, Pak. Baik. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Kabupaten Tolu-Toli, Bapak Jumsar Juni. Kita sapa. Selamat pagi, Pak Jumsar. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa disapa ada Pak Pandi dan juga Pak Wakapolres di studio, Pak Jumsar. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Pandi dari Perhubungan ya, kalau nggak salah beliau ini adalah Kabid Darat ya. Baik.
Baik, Ya, baik, ya, baik. Sebelum ke dan Pak Wakapolres, ke Pak ya, Tarigan, saya ke ya. Pak Jumsar Juni dulu lebih awal nih. Pak Jumsar, ini bagaimana Anda melihat Pak sistem perparkiran kita yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli? Berdasarkan penjelasan Pak Pandi tadi, kalau Pak Jumsar mengikuti bahwa memang salah satu penyebabnya jasa parkir atau omset yang diperoleh sebelumnya turun karena memang adanya pandemi, tapi bukan ada kebocoran. Bagaimana Pak? Ya, oke. Saya kebetulan tadi nggak sempat mengikuti ya ulasan Pak Kabid Darat ya. Tapi memang kalau itu yang juga di salah satu syarat bahwa karena adanya COVID ya, boleh jadi juga itu. Tapi kalau menurut saya insya Allah harusnya memang dari Dinas Perhubungan ini menata dengan baik tentang parkir yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, dan insya Allah itu sudah mulai mengarah ke sana ya. Karena kenapa? Ini juga adalah salah satu sumber pendapatan PAD, dan jangan dilihat kecil. Dan tapi kalau ini dikelola dengan baik, kecil ini akan jadi besar, menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Nah, salah satu yang saya lihat itu sudah cukup bagus pengelolaannya ya, termasuk di terminal Susimbolan. Jadi nggak ada lagi orang yang ditempatkan untuk memungut jasa parkir. Jadi semua dikelola secara terpusat oleh terminal itu. Itu saya pikir sudah paling bagus itu. Nah, tinggal yang di tempat-tempat lain ini perlu lagi dikelola dengan baik, dengan perhitungan-perhitungan ya yang lebih efektif lagi. Demikian. Baik, perlu juga mungkin melibatkan tim saber pungli seperti itu untuk mengatur hal ini agar tidak terjadi pungutan liar tetapi mengatasnamakan jasa parkir namun tidak diberikan karcis, Pak Jumsar. Jadi kalau saya lihat begini modelnya menyangkut mengenai jasa parkir yang ada di kota ya, baik itu di bahu jalan maupun di sekitar pasar maupun yang ada di taman ya, taman kota khususnya itu yang kalau dibilang lapangan Haji Hayun dulu ya, nah itu. Jadi memang harusnya memang ini dikelola dengan baik, ditata, jangan lagi artinya apa ya? Ada orang-orang tertentu yang menguasai wilayah dan dipekerjakan bahwa itu hanya di semacam diberi target dia bahwa you harus bisa dapatkan sekian. Nah ini kalau menurut saya memang itu karcis itu tidak akan berfungsi. Nah, itu kan karcis ini kan menandakan bahwa begitu yang punya parkir memberikan umpamanya jasanya, tapi kalau dia tidak dimaksimalkan dan sekaligus juga tidak dikontrol, apalagi kalau sudah ada ketentuan target yang umpamanya you harus store 100.000 atau 200.000, saya pikir juga mungkin karcis itu tidak akan bermanfaat juga. Baik. Ditahan dulu informasinya Pak Jumsar. Saya ke Pak Tarigan, Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Toli-Toli. Masyarakat ingin mengetahui Pak sebenarnya ini kategori pungli seperti apa sebenarnya? Apakah parkir itu yang tidak memiliki karcis namun dipungut biaya oleh petugas itu berkategori pungli atau bagaimana Pak Wakapolres? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang dikategorikan dengan saber pungli itu ya namanya saja pungli, ya pungutan liar yang tidak ada payung hukumnya seperti itu ya. Jadi contoh seperti tadi yang disampaikan dari Organda, Ketua Organda, masalah karcis. Nah karcis ini itu dikeluarkan tentunya ada nomor seri dan itu akan terdaftar. Nah dengan sendirinya inilah bukti setiap yang dikeluarkan itulah yang masuk ke daerah gitu ya. Sesuai dengan ada peraturan bupati yang pernah saya coba baca dan itu sudah ada sebenarnya. Tarif-tarif itu sudah ada. Nah sekarang kalau kita berbicara masalah pungli, yang jelas pungutan liar yang dimaksudkan di sini bahwasannya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Adanya biaya-biaya tambahan yang tidak didukung oleh payung hukumnya seperti itu. Nah contoh tadi di sana tertera umpamanya 2.000. Ternyata yang ditagih 3.000 ataupun 5.000. Itu berarti ada kesalahan prosedur di situ. Termasuk mungkin mereka memarkir kendaraan setelah itu dimintai dengan sejumlah uang namun tanpa karcis. Tidak diberikan karcisnya seperti itu. Nah, jadi saya setuju tadi seperti yang disampaikan memang itu tidak membuat tertib suatu administrasi apabila cuma dikasih target. Target tapi umpamanya dia kejar dengan target itu harus
memenuhi target dalam sebulan sekian. Nah, ternyata setelah pelaksananya tidak diberikan karcis. Nah, itu juga membuat bisa juga jadi kebocoran. Baik, gitu. baik. Ditahan dulu Pak Tarigan, Ketua Tim Sabar Pungli Toli-Toli, dan juga Bapak-Bapak narasumber. Kita jedah dulu, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Lintas Pagi, Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Pagi, Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Jasa parkir rawan pungli. Bersama dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Toli-Toli, Pak Pandi Daeng Silasa, dan juga Ketua Tim Sabar Pungli Toli-Toli, Bapak Kompol F. Tarigan, dan juga Ketua Organisasi Angkutan Darat, Organda Toli-Toli, Bapak Jumsar Juni. Saya ke Pak Pandi Daeng Silasa. Pak Pandi. Ya, halo. Ya, baik. Ini kan kalau kita melihat banyak titik-titik parkir, banyak lokasi-lokasi yang dijadikan tempat parkir, baik dikelola oleh Dinas Perhubungan maupun dikelola secara mandiri oleh pemilik lahan seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang dikelola oleh pemilik lahan sendiri, terutama mungkin di beberapa titik di Kabupaten Toli-Toli? Pak Pandi juga sudah bisa melihat seperti itu. Ada beberapa titik yang memang dikelola secara mandiri seperti itu oleh pemilik lahan. Nah, apakah ini juga nanti akan ditertibkan oleh Dinas Perhubungan sehingga dapat menambah pundi-pundi, mendongkrak pundi-pundi PAD kita, atau bagaimana Pak Pandi? Mengingat baru satu yang dikelola secara langsung oleh Dishub Toli-Toli, baru di pasar Susumbulan, Terminal Susumbulan maksud kami Pak Pandi. Ya, terima kasih. Saya kembali dulu ke karcis retribusi tadi. Halo? Ya, silakan Pak Pandi. Ya, saya kembali dulu ke karcis retribusi. Kami tidak bosan-bosannya menghimbau, kemudian mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar supaya setelah parkir, setelah dimintai jasa retribusi parkir, tolong karcisnya diminta, karena salah satu penilaian kami adalah berapa karcis yang telah dipergunakan di lapangan, sehingga itulah yang menjadi acuan kami untuk salah satu acuan kami untuk menilai potensi-potensi di titik-titik parkir yang ada. Kemudian untuk petugas-petugas kami yang ada di lapangan itu kalau ada masyarakat yang menganggap bahwa ini liar, tolong ditanyakan surat tugasnya. Kemudian dilihat apakah dia memakai atribut yang dari Dinas Perhubungan, termasuk rompi dan juga ID card, bahwa itu menunjukkan bahwa itu memang petugas dari kami. Kemudian untuk titik parkir yang ada, memang ada dua, Pak. Ada yang kami kelola dari Dinas Perhubungan, kemudian ada juga yang dikelola secara mandiri oleh yang punya lahan. Misalnya seperti saya ambil contoh toko
Aneka. Toko Aneka kami tidak tidak memasukkan sebagai titik parkir karena dia memakai lahan sendiri yang sekiranya itu tidak menjadi kewenangan kami di dalam. Tetapi dalam hal ini atas pungutan parkir yang mereka kenakan, kami sementara membuat rancangan peraturan daerah kabupaten tentang pajak parkir yang sekarang ini masih sementara dalam pembahasan di DPRD. Demikian Bapak. Artinya hanya ada beberapa titik yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli. Parkir ini secara resmi Pak Pandi ya? Ya. Dan bisa dipastikan bahwa mereka yang melakukan parkir dilengkapi dengan atribut dan kalau tidak dilengkapi ya bisa melapor seperti itu ke Dinas Perhubungan. Atau bagaimana Pak Pandi? Ya, artinya kami juga meminta bantuan dari masyarakat bahwa ketika ada kejanggalan barangkali dia tidak memakai atribut perhubungan, kemudian tidak memberikan karcis, tolong segera artinya melaporkan di mana titik tersebut nanti akan kami tindak lanjuti. Baik. Apakah itu betul petugas dari kami atau bukan? Demikian Bapak. Baik. Pendengar di 0852 4248 6001 Anda dapat bergabung berbincang bersama narasumber kami atau di 0853 4383 1230. Sebelum ke Pak Jumsar saya ke Pak Tarigan lagi. Pak, ini sebenarnya bagaimana Pak upaya kita dari tim Saber Pungli Kabupaten Toli-Toli untuk meminimalisir pungutan-pungutan liar yang mengatasnamakan jasa parkir dan lain sebagainya seperti itu Pak? Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi saya sangat senang sekali pagi ini. Memang kita perlu satu misi dulu ya, kaitan dengan masalah pungutan liar ini. Jadi kalau seperti disampaikan tadi, masalah pungli ini sebenarnya yang hari-hari sebenarnya kita bisa melihat. Nah, jadi kami dari Saber Pungli ini dalam setiap momen dan kemarin juga minggu kemarin Pak kami sudah selesai juga memberikan sosialisasi di rumah sakit. Nah, kaitan juga dengan masalah ya tentunya di sana juga ada masalah-masalah yang agak riskan dan riskan akan bisa terjadi masalah pungutan liar. Memang rencana kami kemarin cuma kita sekarang lagi khusus masalah vaksin ini yang kita kejar. Nah, tujuan kita sebenarnya yang berikut ini adalah memang di Disub. Nah, tapi ternyata dari RRI sudah lebih dulu ini karena memang ini sepertinya memang agak kedepannya ini menjadi kerawanan juga. Ya, kemudian Pak Waka ini beda-beda tipis ya antara mungkin yang resmi dengan liar seperti itu ya karena masyarakat memberikan sejumlah uang namun tidak disertai dengan bukti yang sah, karcis dan lain sebagainya. Ini bagaimana dari kita sendiri untuk meminimalisir ini ke depannya? Nah, itu dia makanya fungsi masyarakat itu juga sebagai kontrol ya. Fungsi masyarakat kalau memang keberatan itu disampaikan bahwa kalau tidak itu berarti ilegal gitu. Namanya pungutan liar berarti tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Makanya saya sangat setuju cuma pelaksanaannya saja sekarang pengawasannya yang kita belum terapkan. Di Perbup 32 tahun 2018 saya sudah baca, kemudian ada juga Perbup 33 tahun 2018. Nah, retribusi parkir itu sudah ada ketentuannya. Ada yang lama dan terbaru itu sudah ada. Kemudian yang berikutnya lagi masalah tempat parkir tadi Pak. Lokasinya itu juga di tepi jalan ditentukan. Nah, saya sangat menarik tadi yang tidak masuk ke kas daerah seperti itu. Nah, memang disinilah fungsinya daripada kontrol masyarakat. Apabila, karena sekarang minta maaf Pak, sekarang ini rompi juga gampang Pak didapat. Gampang, betul. Nah, dibeli saja dipakai. Nah, kalau untuk kepentingan diri pribadi, berarti itu namanya sudah pungutan liar. Pungutan liar. Ya. Jadi pengawasan kita dari seluruh masyarakat, aparat yang ada ini tentunya tidak semuanya bisa melihat. Baik. Tapi kalau ada seperti itu, bisa disampaikan apakah melalui sekarang ini ada info kota Toli-Toli dan seterusnya itu bisa. Baik, ditahan dulu informasinya Pak Tarigan. Kita coba sapa Pak Iskandar penelpon kita. Selamat pagi Pak Iskandar. Pak Iskandar, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan langsung Pak. Waalaikumsalam. Silakan langsung Pak. Ya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Kemudian saya sering mengalami hal seperti ini. Dan tanda kutip saya mohon untuk ditertibkan. Persoalannya saya biasa belanja dari satu
tempat, misalnya dari toko, itu kena parkiran. Kemudian saya lagi ke pasar, dalam waktu yang sama, saya juga dapat itu, parkiran itu. Sehingga sebenarnya dalam aturan-peraturan daerah yang ada misalnya, apakah dalam satu hari itu kita misalnya, dalam 1 jam misalnya, kita 3 kali melakukan perbelanjaan di tempat-tempat tertentu, harus 3 kali parkir, 3 kali harus dapat seperti itu. Karena sering kita tidak mendapatkan kupon. Sehingga ini tentu ya hitung-hitungannya kalau banyak berarti besarlah yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Mungkin saya ke Pak Pandi bisa menjawab ini, apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Pak Iskandar tadi. Silakan Pak Pandi. Ya, terima kasih buat Pak Iskandar. Memang ada beberapa titik parkir yang sesuai dengan keputusan Bupati bahwa itu adalah lokasi titik parkir yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setiap Bapak parkir di tempat titik parkir tersebut kemudian berpindah lagi ke titik parkir yang lain, yang jelas Bapak tetap harus dikenakan biaya parkir. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak tidak diberikan karcis, jangan dibayar, Pak. Soalnya karena itu adalah bukti bahwa Bapak telah memarkir kendaraan di situ. Nah, kemudian kita juga mengelola pendapatannya itu berdasarkan karcis yang beredar di masyarakat. Nah, kalau misalnya Bapak tidak mengambil karcis, artinya ya barangkali Bapak juga mau buru-buru atau apa, kemudian sudah tidak usahlah saya ambil karcis. Nah, itu merupakan salah satu bisa kami bilang bahwa itu sudah merupakan keuntungan dari juru parkir yang ada. Nah, itulah yang kami tidak harapkan, bahwa masyarakat seharusnya setiap memarkir kendaraannya setelah selesai meminta karcis, kemudian memberikan uang. Setelah itu baru silakan berpindah ke tempat yang lain. Demikian Bapak. Iya, kemudian kalau kita melihat ada beberapa titik yang memang dikelola secara profesional oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tolu-Toli. Nah, apakah juru parkir yang kita miliki ini dibekali dengan mungkin ID card, rompi dan lain sebagainya? Mengingat apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Saber Pungli Toli-Toli, Pak Konvol Tarigan, bahwa memang kalau rompi sih gampang didapatkan di mana-mana, bisa dibeli. Nah, ini bagaimana meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, termasuk mereka juru parkir yang ilegal. Sebelum dijawab, Pak Pandi, ada Kang Hardi mau bergabung. Kita sapa dulu. Kang Hardi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi saya kira ini makin ke sini kan volume kendaraan ya, pemilik kendaraan maksudnya makin banyak. Tentu parkir yang berpotensi meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah bagus ada yang menarik retribusi parkir, cuma memang harus ditertibkan. Contoh dulu di pelabuhan tuh ada nomor-nomor pengangkut barang ya, nomor 1 dan mungkin di parkir juga boleh, harus ya, bukan boleh, identitas. Misalnya siapa yang nagih, kalau dinas pasar, parkir dinas pasar 01 siapa dan seterusnya. Dan disosialisasikan ke masyarakat. Kalau tidak ada identitas itu, jangan bayar parkirnya. Yang kedua, lebih bagus lagi kalau karcis parkirnya itu diverifikasi tiap saat. Kalau saya lihat, mohon maaf ya, itu karcis sudah, saya nggak tahu sudah yang kapan itu. Tapi parkir yang mana nih, petugas parkir yang mana? Kita belum tahu nih, apakah memang itu petugas parkir yang diberi tugas atau memang ambil order dari yang macam-macam itu, yang lain. Karena sangat banyak petugas parkir kalau saya lihat. Di Susuburan aja ada berapa? Belum di mana? Belum di taman kota. Nah, gitu ya. Jadi saya kira sudah bagus, cuma mungkin perlu perbaikan, terutama seragam parkirnya itu. Misalnya parkir taman kota nomor 1 dan parkir Susumbolan, parkir Pasar Sandana, gitu kan, di identitas penarik parkir itu. Saya kira cukup bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Kang Hardi sudah bergabung bersama kita. Sebelum ke Pak Tarigan, saya ke Pak Pandi lagi. Pak Pandi? Iya, Pak Pandi? Iya. Iya, mungkin bisa langsung ditanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Hardi tadi, penelpon kita, Pak.
Ya, terima kasih. Dari Pak Hardi, mungkin untuk karcis yang beredar, artinya kami telah melalui pendataan secara administrasi di Dinas Perhubungan, artinya gunanya itu sebagai kontrol. Artinya siapa saja juru parkir yang mengambil kita catat, kemudian pada saat menyetor berapa potongan karcis bonggol, potongan karcis itu yang kembali. Nanti akan kami sesuaikan dengan uang yang ada di rekening. Baik. Demikian, Bapak. Baik, artinya Pak Pandi kalau ada masyarakat yang membayar kemudian tidak mengambil potongan karcis pada juru parkir, itu akan masuk kantong pribadi, begitu Pak? Ya, bisa saya pastikan seperti itu karena kami secara tidak langsung untuk pengawasan memang kami akui itu agak kurang di lapangan karena mengingat titik parkir yang cukup banyak dan anggota yang kurang, kami masih kewalahan di sisi pengawasan. Baik. Tetapi kami semaksimal mungkin berupaya untuk setiap waktu melakukan pengawasan-pengawasan di lapangan. Baik, baik. Saya ke Pak Tarigan lagi, Ketua Tim Sabar Pungli Tol-Tol. Ini bagaimana pengawasan kita Pak agar pungutan liar ini stop sampai di sini dan tidak ada lagi pungutan liar dengan berkedok berbagai macam cara seperti itu, Pak Tarigan? Baik, tadi saya sudah jelaskan pertama, salah satu upaya-upaya pencegahan itu adalah melalui sosialisasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita lakukan juga seperti ini, memberikan himbauan dengan cara kalau memang di situ tidak ada biaya parkir, dibuatkan tanda bahwa bebas parkir. Nah, kalau sudah ada tulisan bebas parkir, apabila ada orang menagih, itu otomatis orang komplain, kan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, tadi sistem pengawasan seperti apa yang disampaikan Pak Pandi tadi, memang ID card itu sangat dibutuhkan. Ya, kenapa? Fenomena yang kita lihat sekarang di lapangan, bahwasannya minta maaf ini Pak Ahmad, sekarang ini biar yang tunarungu saja ada yang jadi tukang parkir. Nah ini fakta di lapangan, coba kita lihat. Jadi kalau kasih mundur mobil saja atau mengatur saja itu akan susah. Nah sekarang apalagi kita mau bertanya. Nah ujung-ujungnya ya mau bilang tadi karcis yang diberikan saja kita tidak tahu ya bertanya. Minta maaf ini kalau seperti tukang parkir itu kalau sudah kumel-kumel juga itu sudah tidak masuk akal gitu. Tapi kadang-kadang kita dari sisi kemanusiaan juga kita lihat kasihan juga ya seperti itu. Tapi itu tadi ya fungsi pengawasan itu bukan cuma dari aparat saja ya. Silahkan masyarakat juga kalau ada keluhan seperti itu disampaikan supaya kita bisa tindak lanjuti juga untuk pengawasannya. Baik, ditahan dulu informasinya Pak Tarigan. Saya ke Pak Chandra. Pak Chandra. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Selamat pagi kepada bapak-bapak para narasumber. Saya menanggapi, saya pikir ini hanyalah mekanisme di lapangan saja terhadap aparat berwajib, terutama dari Dinas Perhubungan dan tukang parkir. Tadinya kan polemiknya tidak sesuai dengan setoran ke perhubungan atau kebocoran pendapat yang tidak diharapkan, begitu mungkin kecil. Kemudian kalau memang hanyalah kendala adanya pandemi, ini bukan alasan yang cepat. Kalau bisa direkap kembali lagi atau ditertibkan kembali dari Dinas Perhubungan. Juga kemudian saya mohon maaf terhadap dari Dinas Perhubungan ya. Selama ini juga biasanya ada di lapangan mengatasnamakan dari Dinas Perhubungan terhadap parkir-parkir liar. Ini yang harus dikontrol ulang dari dinas bersangkutan agar tidak menimbulkan keberanian terhadap orang-orang yang parkir liar atau pungli. Kemudian ke saber pungli, kalau bisa ditertibkan yang di toko-toko atau seperti di rumah sakit, itulah kan sudah hak umum. Kok masih bisa ada tempat parkir lagi? Kalau memang tidak bisa ditertibkan yang di depan-depan toko, itu tanggung jawab orang toko, tuan toko. Kalau nggak bisa ya dikancing lah agar tidak bisa ada masyarakat yang parkir, agar bisa ketentraman bagi masyarakat untuk berbelanja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Chandra sudah bergabung. Pak Pandi? Pak Pandi? Ya, mohon mikrofonnya dibuka Pak Pandi supaya kami bisa mendengarkan penjelasan Pak Pandi secara jelas.
Iya, silakan Pak Pandi ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, Pak, penelpon kita, Pak. Ya, terima kasih Pak Chandra. Mengenai mekanisme di lapangan, memang kemarin itu ada dua hal setelah kita evaluasi. Yang jadi pertanyaan, apakah itu kebocoran atau karena situasi pandemi. Nah, kami berupaya dari bulan yang lalu untuk mengambil langkah untuk mengganti para petugas yang ada di lapangan, khususnya yang ada di Terminal Susumbolan. Dan kemudian sesuai dengan potensi yang ada yang kami laksanakan, kami dapatlah angka yang cukup signifikan kenaikannya, sehingga kedepannya barangkali untuk lebih maksimalnya mungkin kita belum mempergunakan lagi teman-teman juru parkir yang ada dari luar. Kita memberdayakan anggota petugas-petugas yang ada di terminal. Dan untuk fungsi kontrol, terima kasih Bapak atas masukannya. Kami akan tetap memaksimalkan kontrol di lapangan maupun pengawasan di lapangan. Kami juga meminta bantuan kepada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi bersama-sama dengan Dinas Perhubungan maupun aparat-aparat yang lain. Baik, Pak Pandi. Untuk Baik, Pak Pandi, kalau kita melihat di toli-toli ini kan khususnya di Kecamatan Baulan banyak kafe, banyak warung makan atau swalayan seperti itu. Nah, ini ilegal atau tidak, Pak? Jika tidak, bagaimana mekanisme pengaturan dan penertibannya parkir-parkir ini, Pak? Terima kasih untuk warkop, kemudian yang ada di yang ada kafe-kafe yang ada di tepi jalan umum, itu titik parkirnya ada yang masuk, ada juga yang belum ada. Kita belum tunjuk petugas parkir di situ karena mencari petugas parkir sekarang ini sangat sulit, Pak. Artinya dengan kerja yang kalau malam itu sampai, apalagi kalau di warkop biasa sampai tengah malam, kemudian hasil yang didapatkan hanya sekitar 20.000, 30.000, ya itulah yang membuat kami kesulitan juga dalam mengumpulkan para juru parkir yang mau sebagai petugas parkir di lapangan. Demikian, Bapak. Ya. Baik, saya ke Pak Ketua Tim Sabar Pungli Toli-Toli, Pak Kompol Tarigan. Ini bagaimana terhadap mungkin parkir-parkir yang di warkop dan lain sebagainya, karena ada yang sudah berizin seperti itu parkir di warkop. Ini bagaimana pengawasannya dari kita sendiri? Penertibannya seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, masalah pungutan-pungutan liar ini seperti contoh masalah parkir, itu sebenarnya kalau kewajiban seseorang untuk bayar parkir itu berarti harusnya tempatnya itu yang sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, apa masalahnya kalau dibuatkan tempat parkir itu? Berarti ada ketentuan. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Apabila kendaraannya hilang atau helmnya hilang, siapa tanggung jawab? Nah, itu makanya dibuatkan ketentuan. Ketentuan seperti saya sudah sampaikan tadi, Perbup 32 dan 33. Nah, kalau di 33 itu kan ada istilahnya parkir di tepi jalan umum. Nah, kalau tidak ada memenuhi standar, ini juga nanti ujung-ujungnya ke Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau ada kejadian kecelakaan atau apa karena dipakai badan jalan, itu juga jadi bermasalah. Nah, cuma yang kita bahas sekarang masalah saber pungli, kan seperti itu. Nah, yang jelas saber pungli itu berarti yang tidak sesuai, namanya saja pungli, berarti yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian mengambil tarif melebihi dari yang sudah ada ketentuannya, kemudian seperti tadi disampaikan, alih-alih, oh ini untuk operasional dan seterusnya, itu tidak boleh. Nah, pencegahan-pencegahan yang kita lakukan, bukan berarti semena-mena, seperti tadi, banyak yang lokasi-lokasi yang tidak terdata, atau mungkin tidak terdaftar, tapi melakukan pungutan. Nah, itulah fungsi kita juga, saya minta maaf dengan instansi tadi Pak Pandi, memang itu tugas kita, bagaimana menertibkan ke depan. Walaupun saya tahu sekarang situasi ekonomi masyarakat karena pandemi ini, ya kadang-kadang dibilang, Pak, kami mau cari makan. Nah, tapi cari makan ini kita harus tertibkan. Dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang bagaimana. Kita juga mengerti kehidupan masyarakat, tapi jangan kita melaksanakan secara ilegal. Gitu. Harus memberikan suatu pemahaman bahwa kalau begini salah, seperti itu ya. Jadi
upaya-upaya yang kita lakukan termasuk minta maaf tadi ada penelpon Pak Iya. siapa tadi yang di Pak Chandra ya? Pak Chandra gitu ya. Itu kita sudah lakukan di rumah sakit, Pak. Nah, cuma masalahnya kemarin penertiban di rumah sakit itu kan menggunakan portal. Portal. Nah, tapi minta maaf SDM masyarakat juga banyak tidak mengerti. Nah, itu mau ambil kertas tidak tahu, akhirnya bikin patah Pak, rusak, jadi biaya juga gitu. Itu kemarin sudah diakui oleh penjabat direktur rumah sakit, itu memang sampaikan. Itu masih kelemahan kami gitu. Tapi sebenarnya kita ingin semuanya supaya tertib. Tertib itu berarti kita juga enak semuanya kan gitu ya Pak. Iya. Ya, kira-kira seperti itu untuk teman dari saya. Makasih. Baik, ada Pak Sam mau bergabung dengan kita. Kita kan sapa Pak Sam, silakan. Halo. Iya, silakan singkat, padat dan jelas Pak Sam. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan singkat, padat dan jelas Pak Sam. Ini menyangkut parkir Pak. Saya kira begini. Belum sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh perhubungan di sini Pak. Karena kendaraan kita dijemur. Sebenarnya kendaraan itu harus pakai tenda Pak. Harus pakai atap. Iya. Jadi ini yang jadi masalah. Kita bayar kendaraan itu juga dijemur. Jadi ini yang jadi masalah. Dan kedua begini Pak. Ini parkir yang di depan Kodim. Kiri kanan itu kendaraan roda 4 Pak. Itu tambah sedikit jalan yang kita gunakan. Saya kira bisa ditertibkan di situ Pak. Supaya sebelah kiri atau sebelah kanan dilarang parkir. Iya. Tapi ini kiri kanan jalan digunakan untuk parkir. Saya kira itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Sam sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini di Dialog Lintas Pagi Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Saya ke Pak Jumsar Juni, Ketua Organda, masih bersama kami Pak Jumsar? Iya, masih. Baik, Pak Jumsar, dari perbincangan kita di pagi hari ini, ada Pak Kabid Darat, kemudian ada Pak Ketua Tim Sabar Pungli. Apa yang Pak Jumsar Juni ingin sampaikan terkait dengan sistem perparkiran kita di wilayah Kabupaten Toli Toli? Mengingat Pak Jumsar juga selaku anggota DPRD Toli Toli ini Pak. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi Pak Waka Ketua Sabar Pungli itu sudah menurut saya sudah luar biasa itu. Arahan dan masukan ya. Saya hanya mau melihatnya begini. Khusus untuk di wilayah kota dulu ya, Toli Toli. Bagaimana pengenanganan retribusi parkir ini bisa betul-betul ditata dan dioptimalkan. Saya ambil contoh ya. Jadi sebelum kita terlalu jauh, saya ambil contoh aja. Itu pernah saya coba-coba wawancarai di lapangan ya. Itu penanganan itu di Pasar Sunsumbolan. Di penanganan itu parkir di Pasar Sunsumbolan itu ada 3 orang yang mengelola. Cuman waktu itu saya coba konfirmasi ternyata itu juga ditangani oleh pasar. Dalam hal ini perdagangan. Padahal kalau menurut saya ini kan tupoksinya Dinas Perhubungan. Iya. Nah ini. Jadi waktu itu saya konfirmasi kenapa kok bisa begini. Dia bilang Pak sudah ditangani. Kan harusnya kalau menurut saya ya sudahlah. Jangan kita terlalu banyak pakai perasaan mengelola dalam satu PD lah. Iya. Bagaimana pengelolaan ini betul-betul bisa profesional dan bisa mengoptimalkan PAD kita. Saya ambil contoh ya, dari ketiga kelompok itu mereka itu diberi semacam satu target satu hari itu 100.000 ya, yang dulu nggak tahu mungkin berubah lagi sekarang ya. Berarti dalam satu orang itu dia bisa menyetor kalau 1 bulan berarti 3 juta, kalau 3 orang berarti 9 juta. Iya. Dalam 1 bulannya. Ini kan kalau menurut saya ini apa ya, masih bisa digenjot. Kenapa? Karena dia masih pakai orang. Baik. Kan yang jadi masalah begini, Pak Ahmad. Iya. Ini ya di Pasar Tambun juga itu perlu dikelola dengan baik. Itu berapa titik ya. Begitu juga itu yang tadi Pak Waka sampaikan di bahu-bahu jalan ini. Itu kalau terjadi kecelakaan mau tidak mau ya
Siapa yang direpotkan? Pasti juga berhubungan dengan laka lantas. Baik. Karena seenaknya saja. Makanya inilah perlu semacam ada pembinaan, perlu barangkali ada kerjasama. Baik. Jadi menurut saya mata rantai inilah yang barangkali perlu dipangkas. Jangan umpamanya yang dipercayakan dia pakai lagi orang. Iya. Sehingga apa target itu hanya memenuhi target. Baik. Jadi kalau menurut saya buat apa itu karcis itu yang dipakai itu? Baik. Ya. Ditahan dulu informasinya, Pak Jumsar ya. Kita sudah bersama dengan Pak Tamrin di Magamu. Silakan Pak Tamrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tamrin. Memang ini saya lihat ini parkir ini sudah terlalu ramai. Iya, macam di pinggir depan toko itu pernah saya tanya, apa yang suruh kamu parkir di sini? Punya om. Iya. Punya om di mana? Kerja di mana? Di perhubungan. Iya. Nah, ini saya bilang, wah ini sudah selesai nih, karena saya tanya sama Cina bukan orang yang suruh. Nah itu. Poland juga itu sudah bertahun-tahun juga itu parkir itu. Jalan masuk, jalan keluar, begitu-begitu terus. Jadi barangkali bisa jangan salah gunakan uang parkir ini Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamrin di Magamu. Saya lebih awal ke Pak Pandi. Pak Pandi. Ya. Ada suara dari masyarakat kita, Pak Tamrin ya, tadi. Pak Jangan salah gunakan uang parkir. Bagaimana komentar Anda, Pak Pandi? Iya. Ya, artinya begini, Pak. Artinya kalau untuk penyalahgunaan, saya pikir itu tidak ada. Artinya kalau untuk di Dinas Perhubungan, berapa yang disetorkan oleh juru parkir ke bendahara penerima itu langsung yang menyetorkan, dia bisa melihat berapa jumlah setorannya, berapa yang masuk di rekening kas umum daerah. Jadi silakan dicocokkan. Artinya kami tidak ada yang kami tutupi. Silakan kalau misalnya ini silakan datang ke kantor, kita cek. Seperti itu. Untuk dari Pak Jumsar tadi, terima kasih. Mungkin kalau di Pasar Susimbolan mungkin itu bukan kewenangan kami sesuai dengan titik parkir yang ada, itu bukan kewenangan dari Dinas Perhubungan, tetapi nanti kedepannya akan dibicarakan kembali dengan Pak Kepala Dinas, pimpinan untuk bagaimana caranya supaya untuk titik parkir ini bisa disatukan. Tetapi kalau misalnya tidak, kan semuanya juga ini masuk ke rekening umum kas daerah. Artinya biarpun ada beberapa pengelola, baik itu Dinas Perhubungan maupun perdagangan maupun rumah sakit, semuanya nanti masuk ke rekening kas umum daerah. Baik. Artinya pendapatan yang ada sama juga, Pak. Dengan yang di lapangan, dengan yang disetorkan. Baik. Gitu, Pak. Kalau khusus Dinas Perhubungan sendiri, 2021, berapa besar target yang diberikan ke Dinas Perhubungan oleh pemerintah daerah untuk sektor perparkiran, Pak Pandi? Iya. Terputus. Saya ke Pak Ketua Tim Sabar Pungli Kabupaten Tolu-Toli. Ini masyarakat juga ingin mengetahui sebenarnya, Pak. Kita flashback lagi sedikit, Pak. Sebenarnya ciri-ciri pungutan liar itu seperti apa sih, Pak? Mungkin masyarakat baru ada yang bergabung dan mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Pak Tarigan, silakan. Baik. Yang menjadi perhatian masalah sabar pungli ini, kenapa Bapak Presiden membuatkan satu aturan, itu yang ditujukan adalah semuanya kepada pelayanan publik, ya, itu yang terutama. Nah, yang ciri-cirinya tadi sudah sempat saya singgung dari awal. Contoh seperti tadi, apabila ada ketentuan seperti ditulis tertera di sana angka-angka yang sudah menjadi ketentuan, ternyata ditagihnya melebihi dari itu sudah masuk di dalam pungli. Kemudian ada juga sifatnya yang memaksa, seperti contoh tadi masalah parkir, ya, tidak memberikan karcis. Nah, itu sudah termasuk pungli karena itu untuk menguntungkan diri pribadi. Nah, kemudian lagi biasanya begitu sudah kita bayar selesai ada tambahan. Nah, seperti seolah-olah sepertinya untuk biaya operasional seperti itu. Itu semua dan ini rata-rata di tempat pelayanan publik. Sehingga sasaran dan sabar pungli ini adalah sasarannya semua rata-rata ke pelayanan publik supaya masyarakat jangan lagi ada biaya-biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini di berbagai instansi sudah ada di dalam yang menjadi
sasaran kita itu, termasuk di kepolisian sendiri. Ya, apakah itu seperti di SIM, terus di Samsatnya, kemudian di Dinas Dukcapil, ya termasuk di rumah sakit, di perhubungan kaitannya dengan masalah parkir, ya. Jadi di hampir semua tempat pelayanan publik itulah menjadi sasaran kita untuk meminimalisir dan bahkan bila perlu tidak ada lagi, sehingga perlunya transparansi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan masyarakat berhak untuk mendapat pelayanan. Baik, masyarakat bertanya bagaimana caranya jika ingin melapor ke tim saber pungli, jika melihat atau merasakan sendiri ada pungutan liar di jalan. Sekaligus closing statement dari Pak Ketua Tim Saber Pungli Toli-Toli. Jadi kalau saber pungli ini kami sebenarnya punya sekretariat. Sekretariat kami itu adalah di inspektorat. Ya. Kami bekerja sama dengan APIP, ya. Kami pelaksana hariannya dan kami juga melaporkan kepada provinsi sampai ke Mabes. Ya, ke pusat. Nah, di sini fungsi-fungsinya itu sudah ada. Ada yang namanya fungsi intelijen, itu mulai dari penyidikan apabila ada pelaporan seperti itu, kami akan kaji apakah benar seperti itu. Nah, kalau memang itu sifatnya mungkin masih bisa dalam pembinaan, kami akan bina. Tapi kalau memang tidak bisa, berarti kami masuk kepada ke penegakan hukum, tim kami juga ada di sana. Nah, seperti itu. Jadi kami tidak menakut-nakuti masyarakat, jangan sampai, maksudnya kalau seperti sekarang ada istilahnya OTT seperti itu ya. Tidak ada. Kami semua sayang kepada masyarakat dan kami juga ingin bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Nah, tentunya tanpa dukungan dari masyarakat, kami juga tidak bisa bekerja. Dan kami sangat berterima kasih apabila ada masyarakat yang melaporkan hal-hal seperti itu, bukan dengan cara aksi-aksi yang ya spontan yang membuatkan keributan, tapi berikanlah penyampaian kritik ataupun pengaduan itu melalui WA, melalui SMS, ya supaya kita lebih cepat untuk menindaklanjuti. Ya, sekretariat kami ulangi lagi, itu ada di inspektorat. Dan itu biasanya kalau ini pasti ditembusin. Ya, kami berharap masyarakat juga mendukung ini, bagaimana kita ciptakan khususnya Kabupaten Toli-Toli ini menjadi tertib administrasi, tentunya tertib juga dalam pelayanan, sehingga masyarakat akan terlayani dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Ketua Tim Saber Pungli Toli-Toli sudah hadir, meluangkan waktu, sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih. Saya ke Pak Jumsar Juni. Pak Jumsar. Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan terakhir di perbincangan kita di dialog pagi hari ini, sekaligus closing statement. Silakan Pak Jumsar. Iya. Jadi makasih ya. Jadi saya berharap khususnya untuk Dinas Perhubungan betul-betul pengelolaan retribusi parkir ini dikelola dengan baik. Artinya begini, jangan hanya diberi tugas, tapi sekaligus juga sekali-sekali turun ke lapangan melihat situasi. Itu yang lebih pokok. Sehingga artinya paham ini di lapangan, oh rupanya modelnya begini. Jadi kalau hanya sekedar diberi tugas, tapi kita tidak langsung cek ke lapangan juga itu susah, kan? Makanya ini teori dengan praktek ini harus berbarengan dia. Jadi kalau tadi yang disampaikan bahwa kurangnya tenaga parkiran, yakin saja itu menurut saya tidak kurang. Iya, coba Anda umumkan, karena pekerjaan parkir ini menurut saya ini sudah pekerjaan yang paling enak. Kalau di kota-kota besar itu hanya modal fluid, tiup kiri kanan, store lagi. Nah, jadi ini. Bahkan kalau saya punya cara berpikir saya ya, itu kan banyak adik-adik yang honor itu di perhubungan. Kalau memungkinkan itu yang mereka fungsikan itu difungsikan sebagai petugas lahan untuk mengelola distribusi parkir. Jadi ini yang barangkali yang perlu saya sampaikan ya. Baik. Terima kasih Pak Jumsar Juni, Ketua Organda Toli-Toli sudah bergabung berbincang pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jumsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terakhir ke Pak Pandi Dang Silasa. Pak Pandi. Ya, terima kasih. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Sekaligus closing statement, Pak, di perbincangan kita kali ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad Padas. Saya juga kurang lebih sama dengan Pak Waka sebagai Ketua Saber Pungli. Kami memohon meminta bantuan, dukungan, pengawasan kepada seluruh masyarakat apabila ada yang petugas kami di lapangan yang kurang dalam memberikan pelayanan, tolong kepada seluruh masyarakat untuk mengambil karcis retribusi yang ada. Artinya sebagai fungsi kontrol dari masyarakat, kami juga
akan senantiasa semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya memberikan pelayanan khususnya parkir, baik itu parkir yang ada di terminal maupun yang ada di tepi jalan umum, semaksimal mungkin kepada masyarakat. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Pak Pandi Daeng Silasa, Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Toli-Toli, sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan terima kasih juga Pak Kompol F. Tarigan, Wakapolres Toli-Toli yang juga Ketua Tim Saber Pungli Toli-Toli dan juga Ketua Organa Toli-Toli Pak Jum Sarjuni. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya presenter Anda Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa kembali di lain waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.